Oke, baik. Kalau begitu Pak Abdullah kami persilakan. Oh iya Pak Abdullah, kita dari habis maghrib ini, kemudian nanti azan azan isya kita skor, kita sholat berjamaah dulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi sampai jam 9 malam. Baik, persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Paguyuban Kekeluargaan Majelis Ilmu Telaga Biru, ya, para tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berkesempatan hadir. Di samping menuntut ilmu, menguatkan kembali jaringan silaturahim. Jadi win-win solution, sekali jalan dapat dua kebermanfaatan. Kata orang itu tidak pas kalau saya tidak mengenalkan diri dulu, ya. Nama saya ini kalau secara kedinasan, dinas nih Pak, formal, ya, karena saya berdinas di dosen UIN Sultan Taha Saifuddin. Untuk saat sekarang saya ditugaskan di Pasca Sarjana. Nama kalau dinasnya, kalau Bapak melihat di situ, nama saya lengkapnya Haji Abdullah Firdaus, LC, MA, PhD, ya. Dan tadi sekilas memang sudah kita sedikit ta'aruf, ya. Nama saya Abdullah Firdaus, tapi populer juga nama saya dipanggil dengan Firdaus, ya. Kena Al-Firdaus, ya. Dan saya lebih suka dipanggil, memang nama saya sayang tidak dicantumkan oleh bapak saya. Sebenarnya panggilan saya Dada, sederhana gitu, ya. Dada itu sangat populer lah kalau Sungai Sawang gitu, ya, sehingga tidak ada yang tahu nama resmi saya, cuma tahu nama kecil saja, dan sangat populer dan sangat itu yang biasa saya gunakan dalam keseharian saya. Jadi kalau ke depan memanggil Dada itu lebih nyaman daripada panjang dengan embel susah berat, saya bilang nama itu, ya. Ya, berasal dari Jambi ini loh Pak. SD 63, SMP 8 di guru saya yang mulia Pak Haji F. Herman, ya, dengan Pak Fauzi, ya. Setelah tamat SMP, ya, ini saya mulai perjalanan pengalaman saya meninggalkan Jambi dari tahun 86, kembali ke Jambi, ke Indonesia ini 2002, ya. Jadi 86 itu saya mondok di Darul Qalam sampai tahun 90, Darul Qalam Tangerang itu, ya, yang sekarang 10 pesantren terbaik, rasanya Darul Qalam itu masuk. Di penghujung 90 saya itu berangkat ke Mesir, ya. Di Mesir saya sekitar 10 tahun, ya, bolak-balik Saudi karena keluarga saya juga di Saudi tinggal. Saya menyelesaikan S1 saya dan juga S2 saya, tapi tidak linear. Tahun 2000 saya kembali melanjutkan mengambil S2 yang linear di KM Malaysia, dan tahun 2002 saya pulang ke Jambi. Itu kisahnya Pak. Jadi memang ada yang terputus juga kalau memang pas balik ke Jambi ini, kalau udah lama merantau, sehingga Mayang itu saya kesasar, ya, Mayang itu kesan pertama saya. Dan saya menyelesaikan pendidikan PhD saya itu setelah saya ada ikatan dinas di UIN, dan dulunya saya ini dosen Unja, tapi istilahnya tuh DPK, ya, DPB lah, DPK, ya, dipekerjakan.
kemudian ada beberapa pertimbangan profesional sehingga 2011 kalau Fakultas Kedokteran dulu saya sempat banyak terlibat di Fakultas Kedokteran dan banyak mahasiswa saya yang jadi dokter, bahkan dokter spesialis yang dulu pernah belajar sama saya. Dan 2015, 2010 dan 2004 itu saya dia angkat sebagai dosen IAIN, dia dipekerjakan di Unja, dan sampai saat ini 2011 saya resmi memang fokus di IAIN dan sekarang UIN. 2010 saya mengambil PhD saya di KM Malaysia juga. 2016 selesai, 2015 selesai, 2016 nya ya wisudanya itu 10 menit ya. Kalau bisa karena terpaksa, jadi terpaksa saya bisa bahasa Arab, terpaksa saya bisa bahasa Inggris karena memang di luar bahasa komunikasi akademik dan kesehariannya yaitu ya. Dan mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan kali ini, dan yang disebutkan tadi saya kenal semua Pak, guru-guru sini. Kalau Misbahul Watan itu jauh di bawah saya, tidak perlu. Saya ini seangkatan dengan Tuan Guru Bajang ya, angkatan saya Tuan Guru Bajang, dan dari bawah saya itu ada direktur untuk lembaga pengembangan Al-Quran ya, Dr. Hanafi, dan Ustaz Abdul Somad itu 98, ketika saya 98 berada di ngambil magister ya, itu 10 menit lah. Tapi yang terpenting ya dalam kajian, setiap kajian luar biasa ini namanya apa tadi Pak? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Majelis yang penuh keberkahan, yaitu majelis ilmu. Ya. Dan ini ilmunya dapat, silaturahimnya pun dapat. Majelis Ilmu Telaga Biru itu ketuanya Pak, Oh, yang Masya dari Allah. Afghanistan, Masya Syekh Allah. Firdaus namanya Pak. Oh gitu ya. Ya. Pak Firdaus Abu Bakar, notaris Pak. Oh iya. Nah, Ya, tuan rumahnya Mas, ya. ini Pak, tuan rumahnya ini Mas Zulianto Pak. Ya, Pak Sulianto saya ini seorang sering datang ke sini nih. Nah, tuan rumahnya. Ya. Maka ketika Pak Epi bilang ada di sini Telaga Biru, saya bilang mana Telaga Biru? Telaga Biru saya tahu, Telaga Biru tempat saya makan itu saya tahu. Rupanya memang sini tempatnya. Oke Pak ya. Apa yang saya angkatkan di sini? Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda menyebutkan ya, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala amalin in fa'altumuhu tahabbabtum. Qil bala ya Rasulullah, ubsus salamu bainakum. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga melainkan kalian itu beriman dulu. Syarat orang yang penduduk surga itu adalah beriman. Dan syarat untuk beriman kata Nabi, penyempurnaan iman, lan tu'minu, kalian tidak akan mendapat meraih kesempurnaan dalam beriman kalian hatta tahabbu, sehingga antara satu dengan yang lain di antara kalian saling mencintai. Orang mukmin itu harus memang diikatkan yang namanya saling mencintai. Apa yang mengikatnya? Allah yang mengikatnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin dimanapun mereka, dari latar belakang manapun mereka, ras apapun mereka, bahasa apapun mereka, kultur apapun yang mereka bawa, selagi identitasnya adalah iman, maka mereka ada satu kesatuan persaudaraan Allah yang mengikatnya. Namanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang berlandaskan keimanan. Lalu Nabi menyebutkan kesempurnaan keimanan ini ada tips-tips yang lain. Nabi itu salah satu mukjizat yang Allah berikan,
u'titu jawami'ul kalim. Aku diberikan oleh Allah satu mukjizat di mana kata-kata yang aku ucapkan ringkas, padat, dan terang benderang. Akhirnya dapat kita lihat yang namanya hadis jarang, hadis itu panjang, nggak ada hadis panjang sampai 2 lembar itu, ya. Hadis ini salah satunya menunjukkan jawami'ul kalim, kata Nabi. Bagaimana menyempurnakan iman? Walan tu'minu hatta tahabbu, tidak akan pernah terbangun utuh keimanan kalian kalau tidak ada di antara kalian saling mencintai. Tips saling mencintai, kata Nabi, adalah ini rahasianya. Ubsus salamu bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Nah, ini tema kita, bahasa tentang salam itu apa? Ya. Kita tahu salam artinya dalam bahasa Arab itu adalah perdamaian kalau salam. Tapi kalau kalimat assalam itu nama lafzul jalalah, nama Allah. Allah itu adalah maha damai dan maha memberi kedamaian. Makanya salah satu zikir doa kita sesudah sholat wajib, kita meminta Allahumma antas salam wa minkas salam. Sikapnya tabarakta ya dzal jalalil ikram. Kenapa itu Allahumma antas salam? Duhai Rabb yang merupakan engkaulah maha damai dan pemberi kedamaian, keselamatan. Engkaulah keselamatan itu. Dan segala keselamatan itu tidak akan pernah hadir di dunia ini kalau tanpa restumu. Itu bahasa salam itu, Pak. Artinya kita tidak akan pernah memperoleh rasanya kedamaian, keselamatan, kecuali terkoneksi secara baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawat hubungan kita dengan Allah, baru kita bicara tentang salam. Jadi deklarasi ubsus salam itu sangat luar biasa. Landasan awalnya, Anda tidak akan pernah menjadi pelopor perdamaian dan keselamatan kalau Anda tidak memperbaiki koneksi yang sangat luar biasa dengan Rabb kalian dulu. Jadi gitu maknanya, Pak, ya. Itu harus kita pahami karena ada penyimpangan makna ini nanti. Kalau sudah bahasa ini, maka coba kata Nabi, ubsus salam bainakum. Syiar yang merupakan Nabi ajarkan kepada kita, salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita bahas. Tadi sudah tahu ya, bahwa salam itu tidak akan pernah terwujud secara sempurna kalau seseorang tidak memiliki koneksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah kita menjadi pelopor salam kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bukan teori ini. Ya, kita tidak mau merumit dan menerjemahkan agama ini. Agama ini praktis, aplikatif, mudah dicerna. Ya biasa saja menjalani kehidupan ini. Seorang sahabat ditanyakan, sami'na katsiran qala Rasulullah, para tabi'in bilang, berkali-kali kami dengar Nabi bersabda. Apa jawab sahabat? Maukah engkau aku tunjukkan bagaimana kami berdialog, berbicara dengan Rasul? Kami berbicara dengan Nabi, semua kami bicarakan. Kadang-kadang kami berbicara tentang dunia untuk mengajarkan kepada kita bahwa menjadi baik itu bukan berarti kita ini harus tampil maha suci, menjadi malaikat, tidak. Tapi kita ini adalah yang disebutkan oleh Allah apa? Kadang-kadang kita ini pergi dan pulang. Setelah pergi, pulang itu yang penting.
Maka bahasanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang taib, tawwab. Tawwab itu artinya pulang, Pak. Pulang itu pergi dulu baru pulang, kan gitu kaidahnya. Artinya meninggalkan, melupakan dulu baru ingat. Menjauhkan dulu baru mendekat, kan gitu. Nah, ini yang Allah inginkan. Jadi jangan pernah kita merasa berputus asa kalau kita merasa kadang-kadang jauh, dekat saja, kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar, tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan, dan Allah mencintai itu. Maka dua yang Allah cintai, tawwabina wa hibbul mutatahhirin, itu orang yang Allah cintai. Selalu bertaubat, arti selalu mengevaluasi diri, selalu mengoreksi diri. Kita ini bukan makhluk suci. Kita tidak ada hak untuk menyebutkan kita lebih paling baik dari orang lain. Itu bukan wewenang kita, bukan teritorial kita. Kita kadang-kadang keliru gini, Pak, cara beragama kita. Setelah kita menganggap diri kita dalam konteks terlalu soleh, kita mulai menganggap orang lain kurang soleh dibanding kita. Lalu kita menganggap kita ini baik dan maha suci. Dan itu ternyata ajakan setan untuk menyesatkan cara mentalitas beragama kita. Maka ada satu ungkapan, al-'asi kasirul qalb khairun minal 'abid al-mu'jib. Pendosa yang merintih memohon belas kasihan Allah untuk diampuni itu lebih baik dari seorang ahli ibadah tapi mu'jib, bangga dengan ibadahnya. Nah, dibanding dia, kan dia belum apa-apa, mengaji pun tidak tahu. Aku alhamdulillah lah, dikit-dikit walaupun waw dengan alif agak susah dikit bedakan. Kan itu kadang-kadang pandangan kita, Pak. Ya, kita selalu menganggap menakar agama ini kita harus sebagai pionir, role model untuk yang terbaik. Ternyata ini mencacatkan makna salam itu tadi. Bisa dipahami, Pak, ya? Oke. Jadi kalimat assalam, upsus salam, Allah menyebutkan assalam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Allahumma antas salamu minkas salam, redaksi ini sebenarnya adalah ucapan yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid atau Khadijah Kubra istilahnya, ya, istri Nabi, Ummul Mukminin. Ketika Jibril begitu pertolongan Ummul Mukminin Khadijah, waktu itu Nabi ditindas oleh kaum musyrikin, tidak ada yang membelanya segala macam, ya, sehingga tidak ada orang yang mempercayainya. Coba lihat peran seorang istri ketika semua lapisan masyarakat, ya, menghujat, mengintimidasi, tidak memiliki kepercayaan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi. Betapa seorang istri memilih untuk berpihak membela suaminya. Bukan keberpihakan yang buta, Pak. Dia melihatkan ada bukti-bukti. Tidak mungkinlah orang sebaik engkau ini, ya, menjadi orang yang terkutuk. Engkau menghubungkan silaturahim. Engkau adalah orang yang selalu menolong anak yatim. Engkau yang selalu menolongkan janda yang miskin, orang-orang yang teraniaya. Tidak mungkin, dari track recordnya tidak mungkin. Jadi ada logika yang kuat di situ sehingga dia mengajak membela baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datanglah Jibril melihat posisi Ummul Mukminin begitu, dan kan sampaikan kepada istrimu Khadijah bahwa Allah menyampaikan salam kepadanya. Ingat, salam dari Allah itu sama dengan salawat, ya, salam dari Allah, dan beritahukan kepadanya bahwa Allah telah menyiapkan istana di surga untuknya. Bagaimana jawaban Ummul Mukminin? Redaksi hadisnya, atani Jibril fa amarani an ublagha salam minallahu ilaiki. Jibril datang kepadaku untuk menyampaikan salam dari Allah untukmu. Apa jawabannya?
huwas salam wa minhus salam. Dialah kedamaian itu, dialah keselamatan itu. Wa ilaihi salam, dan segalanya datang, keselamatan kedamaian itu datang darinya. Kembali kepada kalimat salam. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika Allah menyebutkan salam, ini sama dengan surah Al-Ahzab, bahwa orang beriman itu Allah bersalawat kepadanya. Walladzi yusalli 'alal mu'minina wa malaikatuhu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah Allah yang bersalawat kepada orang-orang yang beriman. Juga malaikatnya bersalawat kepada orang-orang beriman. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kalimat salawat, ya Allah bersalawat kepada orang beriman. Kepada Nabi itu bagaimana? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatnya Allah kepada orang mukmin artinya memberikan rahmat kepadanya. Walladzi yusalli 'alal mu'minin, dan dialah Allah yang bersalawat kepada orang-orang beriman. Salawatnya Allah artinya Allah menurunkan rahmat, menurunkan hidayah kepada hati-hati kita semua. Dan kalau malaikat bersalawat kepada kita bagaimana? Alladzina yahmiluna 'arsya rabbika wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lahu rabbana wasi'ta kulla syai'in 'ilma wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila. Sesungguhnya para malaikat yang memikul arasy Allah, ya, bertasbih kepada Allah, dan malaikat yang sekitar arasy. Arasy itu adalah makhluk yang paling besar Allah ciptakan. Ya, tugasnya apa? Salah satu tugasnya yastaghfiruna lilladzina tabu wattaba'u sabila. Beristighfar, memohon ampun kepada memohon ampun untuk orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini sholat berbuat baik, ada malaikat khusus yang memang Allah tugaskan untuk meminta ampun dosa kita. Sudah dari berbagai macam sudut Allah mendatangkan salam itu. Sudah dari berbagai arah Allah datangkan pagar untuk memberikan keselamatan kepada kita. Maka wajar ketika Rasulullah menyebutkan ubsus salam bainakum. Sudah sebegitu komplitnya, ya, kedamaian dan keselamatan ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara agar kalian menjadi pelopor dan bagian dari keselamatan itu. Kenapa kamu tidak mengambil bagian? Ketika kita mengucapkan salam kepada orang, ini rahasianya, Pak. Maka walaupun dipopulerkan, ditukar dengan kalimat salam sejahtera segala macam, kita antara orang mukmin tidak menggunakan itu. Itu sekedar untuk biar orang tahu bahwa bahasa Arabnya ini, bahasa Indonesianya begini. Tapi tidak lagi kita menggunakan bahasa-bahasa apalagi yang lain dengan kalimat-kalimat salom apa segala macam, enggak. Jangan pernah kita latah dalam beragama ini, ya. Jangan, Pak. Nanti kita mati tidak ditanya ada. Negara kita apa? Bangsa kita apa? Ya, partai apa? Tidak ditanya, Pak. Sederhana. Dan jangan pernah kita terkecoh. Kita bicara tentang identitas kita. Jangan sampai kita dikelirukan dengan ini. Kita tetap adalah bagian daripada bangsa yang besar ini, orang mukmin yang besar ini. Kecintaan kita kepada negeri ini karena memang negeri ini dibangun oleh para syuhada dan para ulama. Itu saja. Itu harus jadi menjadi penguat diri kita untuk terus berkontribusi dan berjuang untuk negeri ini. Oke, kepada assalam tadi. Setelah Allah mengajarkan Allah salam tadi, ketika kita menyebutkan assalamualaikum, bahasa sederhananya adalah semoga keselamatan datang kepada kalian. Artinya itu doa, Pak.
Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Bapak. Semoga Allah memberikan kekuatan dalam iman Bapak. Semoga Allah mendatangkan kesuksesan dalam usaha dan kerja yang Bapak tekuni. Semoga selalu ada saja kebaikan yang melekat pada Bapak. Itu kalimat salam itu, Pak. Bahasanya sederhana, assalamualaikum. Ketika kita menyebutkan assalamualaikum, kita mendoakan saudara kita begitu. Man qala Allahumma fil muslimin wal muslimat. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Apa kata malaikat? Walaka mislu. Malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada orang ini. Malaikat menyebutkan, ya Allah, berikan hal yang sama kepada dia. Jadi ketika kita menyebutkan assalamualaikum, jangan segan-segan. Assalamualaikum itu secara tidak langsung kita mendoakan diri kita, Pak. Bukan kita mendoakan orang lain. Malaikat mengaminkan permintaan kita. Maka ini Nabi mengajarkan, jadilah kita pelopor salam ini tadi. Redaksi salam itu, wa idza huyyikum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu Al-Qur'an menyebutkan. Jika kalian diucapkan oleh orang lain ucapan salam, maka jawablah dengan yang lebih sempurna atau setara. Jangan pula kita ini merusak salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan assalamualaikum, bukan. Kita merusak doa itu namanya. Rubah mindset kita, Bu. Rubah mindset kita, Pak. Ini kita sedang melakukan ta'abbudiyah, melakukan ibadah melalui lisan kita. Boleh jadi ketika kita assalamualaikum, langit lagi terbuka, kita meminta perdamaian untuk saudara kita. Ketika langit terbuka, diaminkan oleh malaikat dan hal yang sama kembali kepada kita. Kan gitu harusnya berpikir kita. Jadi jangan agak dikit ya. Tetap assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali, Pak, assalamualaikum. Jadi kalimat salam itu sangat luar biasa. Jadi al-Islam dinus salam. Salam itu berasosiasi dengan makna rahmah, maghfirah. Coba kita lihat, Pak. Dalam beragama ini kita dituntun untuk namanya rahmah. Tidak tanggung-tanggung. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad. Terasan gue. Itu cepat, agak cepat jamnya, nurnya sana. Oh gitu ya. Jadi blank dikit saya dengar terinterupsi itu ya. Ya, oke. Ayat tadi menyebutkan, wahai hamba-hambaku, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas, sudah bergelimang dosa. Siapa? Ya kita ini. Kita ini yang dimaksudkan ayat itu. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dengan rahmat, kasih sayang, pengampunan Allah. Jangan, Pak. Setiap hari kita istighfar, setiap hari kita berdosa, setiap hari kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam cara kita mengevaluasi diri dan mengoreksi diri. Kadang-kadang dengan sholat, kadang-kadang dengan sedekah, kadang-kadang dengan al-kalimah thayyibah sadaqah, kata Nabi. Perkataan yang baik itu sedekah. Kalau itu adalah sedekah, itu adalah peluntur dosa. Kadang-kadang disuruh astaghfirullahaladzim, kadang-kadang zikir saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Nabi, siapapun yang menyebutkan rufi'at minhu asyatu khata al-khatiyah. Orang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, 10 dosa diampunkan, ya, kemudian diangkat 10 derajat, kan gitu ya bahasanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini bahasa yang Allah gunakan, kalimat salam ini sangat luar biasa. Itu baru penggal salamnya. Ketika kita diminta assalamualaikum, artinya kita mendoakan diri kita untuk hal yang sama. Jadi para ulama menyebutkan ketika assalamualaikum artinya Allah memberikan rahmat kepadamu,
dan mendatangkan kebaikan kepadamu. Dan orang yang menuturkan itu mendapatkan hal yang sama, yang setara. Kenapa ini? Diaminkan oleh malaikat. Karena inilah bentuk doa. Jadi proses-proses kita ini disebutkan jangan pernah berputus asa, karena kita akan melewati apapun yang kita lakukan. Sebenarnya kata Allah, proses pelunturan dosa itu setiap saat terbuka. Kadang-kadang kita ini menjaga jarak dengan Allah. Kita yang menempuh jarak. Padahal Allah itu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya tentangku, aku itu dekat. Kedekatan yang tidak berjarak. Kapan saja kita memanggil Allah, bermohon ampun kepada Allah, Allah akan menerima pertobatan kita, Allah akan menerima permohonan ampun kita. Asal kita selalu ada kesadaran untuk meminta ampun. Karena kata Nabi, sahabat Nabi, ada orang namanya Hanzalah. Nggak sering Pak ya? Ini baru materi ini. Ini saya pengantar ilmu keislaman nih. Ini pas-pas kasarjana.